Baiklah, untuk pada hari ini saya akan sudah ada dah, langsung di share. Baiklah, sebelumnya saya akan mempresentasikan dulu apa saja yang akan dipelajari dan apa saja yang dibutuhkan. Nah, untuk yang sekarang kita akan membuat web portfolio menggunakan Bootstrap. Jadi yang pertama ini adalah materi yang dibutuhkan agar kita mungkin bisa lebih paham apa yang akan kita buat. Itu adalah yang pertama, itu adalah HTML, selanjutnya yaitu CSS, Bootstrap, Jumbotron, dan ini merupakan adalah isi dari portofolio itu sendiri. Yang pertama itu adalah profile section yang berisi data tentang diri kita berupa teks, dan selanjutnya adalah my project section. Jadi di sini akan menjelaskan skill-skill apa saja yang kita punya. Dan yang terakhir adalah contact section. Jadi pada section ini berisi sebuah bagian yang kita bisa mengisi nama dan data kita dan bisa mengirimkan kepada yang mempunyai web portofolionya. Selanjutnya itu HTML. Jadi HTML itu merupakan sebuah bahasa yang menyusun bagian paragraf, heading, maupun link pada halaman web. Berikut adalah struktur sederhana sebuah HTML. Jadi bisa dilihat untuk bagian utamanya adalah HTML, dan di atasnya adalah head, dan di sini ada title di dalamnya. Ini adalah judul. Jadi ini akan muncul pada tab bar yang di atas. Langsung saja kita lihat hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari kode yang sebelumnya. Jadi untuk headingnya maka akan muncul seperti ini. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah CSS. Jadi CSS ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan yang ada di HTML tersebut. Kalau misalkan kita hanya menggunakan HTML, maka website kita itu akan terlihat biasa saja. Baiklah, ini merupakan bisa kita lihat perbedaan website yang menggunakan CSS dengan yang tidak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan CSS, maka untuk pewarnaan desainnya akan lebih menarik. Dan apabila tidak, maka akan terlihat polos seperti ini saja. Wow. Selanjutnya itu adalah Bootstrap. Jadi Bootstrap ini merupakan framework HTML CSS. Jadi ini untuk memudahkan kita mendesain website yang responsif dengan cepat dan mudah. Baiklah, ini merupakan bagian dari website portofolio kita. Yang pertama itu adalah Jumbotron. Jadi Jumbotron ini komponen dari Bootstrap untuk menampilkan konten yang diunggulkan pada sebuah website. Dan ini merupakan Jumbotron. Ini atas ini. Dan kalau kita misalkan untuk mengambil Jumbotronnya, kita bisa lihat di halaman Bootstrapnya langsung. Dan di sini kita bisa ambil Jumbotronnya. Dan yang selanjutnya itu adalah section profile. Jadi ini pada profile ini kita membuat mungkin biodata singkat tentang diri kita, jadi orang bisa tahu siapa kita. Dan yang selanjutnya adalah card section yang akan menjelaskan project yang telah kita buat atau skill yang kita punyai. Dan yang terakhir adalah contact section.
Jadi di dalam sini bisa kita lihat ini ada nama lengkap, email, dan alamat. Jadi misalkan orang melihat website kita itu, jadi mereka bisa mengisi data ini, lalu bisa dikirimkan dan langsung kita lihat. Dan nantinya bisa kita follow up untuk dikontak kembali. Baiklah, mungkin itu saja untuk penjelasan singkat sebelum kita mulai langsung untuk membuat web portofolionya. Mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, saya juga lupa, untuk sebelumnya kita memulai praktik ini kita membutuhkan sebuah text editor. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code, bisa juga teman-teman menggunakan Sublime atau yang lainnya. Apakah teman-teman sudah mempunyai text editornya masing-masing? Oke. Baiklah, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, jadi untuk yang pertama kita membuat sebuah file. Kita pilih dulu folder yang dimana kita inginkan. Jadi kita bisa membuat file baru seperti ini. Misalkan kita membuat index HTML, di text dokumen. Kita buat filenya, karena saya sudah punya index HTML, jadi bisa saya buat index 2 HTML. Dan nanti ini bisa teman buka menggunakan Visual Studio Code. Baiklah, kita langsung saja. Untuk yang pertama, pada file HTML ini kita buat, kita bisa ketik tanda seru, dan langsung akan muncul otomatis template dari HTML-nya itu sendiri. Jadi misalkan kita bisa kasih judul di sini adalah portofolio. Nah, karena tadi sudah dijelaskan, kita akan mengambil Jumbotron dari website Bootstrap. Teman-teman bisa langsung buka website Bootstrap. Ada di sini. Bisa teman-teman langsung buka. Jadi ini adalah tampilan awal dari halaman Bootstrap itu sendiri. Jadi sebelum kita memasukkan komponen dari Bootstrap ini, kita memerlukan untuk mengkoneksikannya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan link ini, link CDN link ini, agar bisa menghubungkan website kita itu dengan Bootstrap-nya langsung. Jadi posisinya itu ada di antara head dan body ini. Kita bisa bikin link dan di ref ini kita masukkan link yang telah kita copy tadi. Jadi kalau misalkan tanpa ini dia tidak bisa terkoneksi.
Baiklah, untuk memasukkan jumbotronnya. Jadi jumbotron itu sudah tidak ada di Bootstrap versi 5. Jadi untuk mengambilnya kita perlu mengklik pada bagian di atas pojok kanan ini. Kita pilih versi 4 ini. Nah, jadi kalau sudah di sini kita bisa langsung cari jumbotronnya. Nah, kita akan mengambil kode yang ini. Jadi untuk ambilnya kita tinggal pencet copy ini. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam text editor yang telah kita buat. Nah, tunggu sebentar. Sebelumnya kita buat sebuah section terlebih dahulu di section. Nanti di dalam section ini kita masukkan jumbotron. Untuk lebih rapinya kita format. Nah, mungkin bisa kita coba lihat dulu seperti apa tampilan dari. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah memasukkan jumbotronnya, maka tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini masih belum diedit. Oke, kita mungkin kita hapus saja bagian yang kita tidak perlukan. Ini kita tidak perlukan, jadi dihapus saja. Jadi untuk H1 ini akan kita buat nama kita. Misalnya kan nama saya Muhammad Arif Andri. Akan muncul di sini. Baiklah, selanjutnya itu adalah mengubah ini. Ini dihapus saja, kita ubah adalah ini. Jadi misal di sini kan kita membuat profesi kita itu sebagai apa. Misalkan kalau saya kan sebagai web developer. Akan muncul di sini. Terus kan ini posisinya kan kayak di pojok kiri gitu kan. Nah, untuk kita bikin ke tengahnya itu kita buat saja di kelasnya ini jumbotron. Terus ya untuk ke tengahnya kita bisa bikin text center. Nah, jadi dia sudah ke tengah ya. Terus kita juga bisa memasukkan sebuah gambar gitu. Sebuah gambar, jadi tagnya adalah image. Terus di source-nya, source ini sebelumnya mungkin kita cari dulu gambar, mungkin teman-teman bisa cari pada device masing-masing. Jadi gambarnya itu nanti dimasukkan, mungkin kita bisa buat sebuah folder dulu. Jadi di dalam folder itu nanti berisi gambar-gambar yang kita butuhkan. Jadi untuk sekarang itu saya ingin masukkan gambar profil ini. Jadi untuk posisinya itu nanti kita bisa ketik langsung. Jadi kan dia ada di folder image IMG gitu kan. Nah, kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Jadi ini gambarnya adalah jumbo image. Oke, gambarnya terlalu besar. Jadi supaya gambarnya tidak sebesar itu, maka kita harus mengatur size-nya terlebih dahulu. Mungkin dengan salah satu caranya adalah dengan mengatur width atau lebarnya. Jadi contohnya misalkan 100 pixel gitu kan. Nah, jadi gambarnya sudah sesuai. Misalkan sekarang kita misalkan ingin untuk membuat gambar ini menjadi
bulat gitu kan. Jadi perintahnya kita bikin, kita buat kelas dulu. Jadi kelasnya itu nanti isinya adalah rounded circle. Nah, jadi gambarnya jadi bulat seperti itu. Oke, ini sepertinya bisa kita lihat mungkin untuk posisinya terlalu rapat. Kita bisa menambahkan margin. Untuk menambahkan marginnya kita bisa membuatnya di sini. Oke, jadi untuk HTML5 ini maksudnya adalah jadi P ini padding dan T ini top. Terus 5 ini jarak yang kita inginkan. Jadi ini sudah ditentukan oleh bootstrap-nya langsung. Jadi kalau misalkan 3 dia akan lebih dekat, kalau 5 jaraknya akan seperti ini. Mungkin ini terlalu polos ya warnanya. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan latar warnanya, kita bisa masukkan di sini langsung, atau mungkin saya menggunakan cara membuat file CSS yang baru. Jadi nanti kita buat, misalkan nanti di sini kita bikin style CSS ini, bisa kita bikin. Nah, kalau di sini kan saya sudah punya style CSS-nya. Jadi sebelum itu kita harus mengkoneksikannya terlebih dahulu. Oke. Untuk koneksinya kita buat di bawah ini. Jadi di bawah untuk koneksi bootstrap-nya itu sendiri. Oke. Style CSS. Nah, misalkan kita ingin merubah warna background jadi jumbotronnya, kita bisa membuat titik. Jadi kalau untuk titik ini adalah pemanggilan dari sebuah kelas. Jadi kan ini adalah kelas, jadi kelasnya itu adalah kelas jumbotron. Jadi kita buat titik jumbotron. Untuk mengubah background warnanya, kita buat background color. Di background color ini bisa terserah. Kan warna ini misal cat blue. Nah, maka warna latarnya akan berubah seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin tulisan ini bisa kita lihat terlalu tipis gitu ya. Untuk merubahnya kita bisa di sini. Jadi misalkan kalau kita ingin membuat tulisannya caps lock semua atau besar semua, jadi kita bisa bikin teks uppercase. Nah, jadi tulisannya menjadi kapital semua ya. Terus misalkan untuk menambahkan tulisannya, kita bisa bikin VW bold. VW itu panjangannya adalah font weight, jadi untuk ketebalan tulisannya. Nah, ini sudah tebal.
Oke, selanjutnya saya rasa untuk jumbotronya sudah cukup. Untuk selanjutnya kita membuat section profile. Kita bikin section. Jadi untuk profile ini kita bikin sendiri. Sorry. Oke. Kita bikin section, lalu kita buat div di dalamnya. Sorry, div row. Setelah itu div kolom. Nah. Mungkin kita bisa kasih judulnya terlebih dahulu, misalkan H2, heading 2 profile. Nah, maka tulisan profilnya sudah muncul. Untuk bikin ke tengahnya bisa kita bikin kelas text center. Nah, sudah di tengah. Jadi di dalam ini nanti kita buat, jadi profil itu akan terbagi menjadi sebuah dua paragraf gitu kan. Dua, maksudnya ada di kiri dan di kanan. Jadi kita pisah. Maka untuk kolom yang pertama ini kita buat untuk dummy text itu kita bisa bikin lorem untuk jumlahnya misalkan 50 gitu. Jadi dia kayak otomatis membuat teks random gitu, jadi kita tidak perlu mencari di sumber lain. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk yang satunya lagi div kita bikin lagi lorem 50. Nah. Oke. Karena jadi dia langsung terbagi dua gitu, karena di Bootstrap itu dia langsung otomatis kalau kita kolom itu sudah terbagi menjadi 12. Jadi kalau kan misalkan kita membuat kolom 2 buah ini, dia langsung terbagi menjadi 2. Jadi misalkan ini kan terlalu rapat gitu kan ya. Nah, kalau terlalu rapat itu kita misalkan ketik nah, jadi dia itu mengambil bisa dibilang 4/12 dari lebarnya ini. Juga MD 4. Oke. Nah. Terus mungkin posisinya masih di kiri. Untuk kita membuat ke tengahnya, kita bikin saja di div-nya ini. Justify content. Justify content center. Nah, jadi ini akan otomatis akan berada di tengah dan juga ada space-nya gitu. Oke. Baiklah, untuk bagian profilnya saya rasa sudah cukup gitu. Kita langsung ke yang selanjutnya, itu untuk membuat project yang kita kerjakan. Kita buat dulu section terlebih dahulu. Nah, jadi untuk project ini kita mengambil pada Bootstrap. Jadi kita kembali dulu ke versi yang terakhir, versi 5. Nah, di sini kita bisa bikin, langsung kita cari misalkan card gitu kan. Nah, akan muncul ini.
Jadi kita akan mengambil ini langsung, kita tinggal copy saja. Lalu di dalam sectionnya kita buat nama terlebih dahulu. Misalkan ini untuk catatan saja supaya mungkin untuk codingan lebih mudah dimengerti untuk project. Oke. Untuk mungkin kita bisa buat judulnya dulu. Judulnya kita buat di dalam sebuah div. Di div row. Dalamnya div call. Nah, di dalam ini kita buat judul dari projectnya. Kita menggunakan heading 3. Ini isinya my project. Apabila dilihat akan muncul, nah seperti ini. Oke. Selanjutnya di luar ini, nah, untuk melihat kalau misalkan kita bingung ini ujungnya di mana, kita tinggal klik saja, nanti dia langsung kasih tahu di mana ujung. Jadi kita tambahkan di bawahnya. Misalkan, kita langsung masukkan card setelah kita copy tadi. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membuat tiga card. Jadi ada bagian yang tidak kita butuhkan, yaitu adalah untuk ini lebarnya. Jadi kita hapus saja. Karena nanti kalau misalkan kita tidak hapus, maka panjangnya akan sesuai dengan yang tadi. Jadi tidak bagus. Misalkan title-nya membuat novel. Nah, ini adalah title-nya, langsung berubah. Terus ini kita bikin saja jelas. Oke. Terus mungkin ini bisa kita ubah dengan lihat detail. Nah, oke, jadi mungkin kita bisa tambahkan gambar terlebih dahulu. Teman-teman bisa mencari gambarnya terlebih dahulu di internet atau di mana. Jadi untuk ada catatan juga untuk rasio gambarnya usahakan sama. Jadi mungkin untuk mudahnya 1:1 saja. Soalnya kalau misalkan berbeda, kalau kita buat 3 card maka tampilannya akan tidak rapi. Jadi untuk ini kita ambil project, kita mau ambil yang ini project. Oke. Untuk karena seperti biasa kalau kita buat 3 terlebih dahulu. Jadi kita copy saja card yang telah kita buat tadi. Copy ini 2, 3. Jadi kalau kita bisa lihat, jadi cardnya itu ke bawah gitu. Nah, jadi kalau kita itu pengennya misalkan maunya ke samping gitu kartunya.
Jadi um, untuk merubahnya kita bisa bentar. Oh sorry, kita bikin kontennya terlebih dahulu. Jadi kartu yang telah kita buat tadi di cut dulu. Oke, kita buat sebuah div terlebih dahulu yang namanya container. Dalam kontainernya kita bikin div row, lalu div column. Buat text center seperti biasa. Lalu untuk untuk ini adalah justify content center. Kita buat, bentar, kita ambil ini terlebih dahulu, div card-nya. Bentar. Mungkin ini bisa kita hapus terlebih dahulu kartu yang telah kita buat tadi. Oke. Jadi saya lupa menambahkan row dan kolomnya. Oke, di sini. Oke. Nah, jadi untuk masing-masing card itu kita buat di dalam div row dan column. Jadi misalkan ini, oke, nah berarti kita buat di luar ini. Untuk mempermudahnya bisa kita klik saja ini. Nah, jadi kita bisa tahu di mana kita bisa tambahkan. Di sini div row. Lalu di dalam div row, div column. Baiklah, coba kita lihat dulu hasilnya. Oh ya, kolomnya jangan lupa tambahkan MD4 ini. Oke. Nah, kita tambahkan card ketiganya. Div lalu div column.
Jadi kalau misalkan kita ingin membuatnya ke samping, bentar, tambahkan back button terlebih dahulu. Oke. Mungkin kita bisa buat ini ke tengah terlebih dahulu. Jadi ini kita tambahkan kelas lalu text center. Oke. Dan mungkin kita bisa lanjut ke section selanjutnya terlebih dahulu. Nanti saya cari tahu untuk membuatnya supaya ke samping. Oke, kita buat section contact me. Kita buat saja ID-nya contact. Lalu di dalamnya ada container. Lalu ada row dan kolom. Setelah kita buat, kita bisa buat judulnya menggunakan A3 di name my contact. Sudah muncul di bawahnya. Jadi ini kita akan membuat kontak itu menjadi 3 bagian. Jadi ini kita buat untuk bagian yang bisa mengisi nama, alamat email, dan alamatnya.
sini kita bisa bikin di from column. Untuk bagian ini kita bisa juga ambil dari Bootstrap, itu dari form. Misalnya jadi form. Oke, kita bisa ambil yang ini. Jadi kita tinggal copy saja, lalu kita masukkan ke dalam HTML yang telah kita buat tadi. Di sini. Nah, ini sudah muncul. Jadi misalkan yang pertama ini kita ingin ubah jadi nama lengkap. Oke, sudah berubah di nama lengkap. Mungkin yang bagian ini bisa kita hapus saja. Lihat di sini, nah kita hapus saja. Selanjutnya internet password ini kita ubah jadi jadi misalkan untuk tab ini kan email gitu kan. Jadi kalau misalkan kita memasukkan data yang formatnya itu tidak seperti email, maka tidak akan bisa diterima. Ini kita ubah ID-nya juga email. Oke, sudah muncul. Ini bisa kita copy saja untuk alamat. Di alamat itu kan kita bisa menggunakan text area. Terus ini text perlu ya, oh ya, kita tutup dulu teks areanya supaya bagian ini tidak muncul. Nah, oke, untuk bagian ini kita hapus juga. Kita bisa lihat di sini. Untuk ininya masih tertinggal. Kita bisa push input. Oke, tombol submit-nya kita bisa bikin kiri. Oke.
Baiklah, untuk bagian yang pertama sudah selesai. Oke. Kita bisa tambahkan div baru di bawah ini. Kita tandain dulu. Kita lihat di bawahnya. Tambahkan div kolom terlebih dahulu. Div kolom. Dalam div tersebut nanti ada ini untuk menampilkan alamat kantor. Jadi isinya itu alamat. Div kita ingin tambahkan menggunakan tag p Ciputat Tanggerang Selatan. Oke, ini sudah muncul. Itu mungkin kurang panjang ini. Nah, baiklah, mungkin sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan sebuah logo. Jadi kita bisa cari di icon Bootstrap ini. Jadi kan di sini bisa kita lihat terdapat banyak logo. Jadi saya ingin menambahkan logo seperti Oke, logonya seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin masukkan logo ini, kita perlu memasukkan ini. Kita copy saja terlebih dahulu. Masukkan saja ke dalam kita lihat terlebih dahulu. Masih belum muncul karena ada yang perlu diimport terlebih dahulu.
Atau mungkin kita bisa masukkan langsung saja SVG-nya. Nah, ini saja yang kita copy. Lalu, nah kita tukar saja yang telah kita masukkan tadi. Jadi kalau untuk SVG ini kita tidak perlu koneksi internet untuk logonya. Nah, sudah muncul logonya. Jadi karena di atas kita ingin misalkan logo ini di samping tulisan Ciputat ini. Untuk merubahnya, buat ini sorry. Jadi di dalam ini kita buat div terlebih dahulu. Div group item. Dan di sini untuk isinya kita bikin flex. Nah, kita masukkan yang telah di cut tadi. Kalau logonya akan ada di samping. Mungkin jaraknya terlalu dekat ya. Mungkin di page and sorry, kecil. Bentar saya cek dulu codingannya. Mungkin teman-teman bisa ketik dulu. Oke, kita tambahkan section bagian yang terakhirnya itu untuk kita meletakkan sosial media kita. Sosial media. Di dalamnya kita kasih dulu grup item di
Dan kita bisa cari logonya terlebih dahulu, misalkan logo Instagram. Bentar, saya cari dulu cara supaya kita tidak perlu copy SVG-nya. Nah, di sini kita ketemu. Jadi kita copy dulu ini apa untuk menyambungkannya. Bisa kita letakkan di bawah ini. Nah, jadi kalau kita sudah ada ini, kita tidak perlu lagi apa meletakkan kode yang panjang seperti ini. Ini tadi geo ya. Nah, kita copy yang apa yang ininya. Jadi kita nggak perlu copy yang panjang ini. Jadi bisa kita lihat, oke, sudah tercopy ya. Nah, misalkan tadi kita apa copy Instagram, oke. Nah, kita tinggal copy yang pendek ini saja. Ada di sini. Oke, sudah ada logo Instagramnya. Oke, selanjutnya misalkan logo LinkedIn. Saya tinggal copy. Lalu yang ketiga contohnya akun YouTube. Oke, YouTube. Oke, logonya sudah masuk. Jadi ntar kita rapikan dulu. Ini kita tambahkan ID project. Terus untuk membuatnya lebih rapi kita tambahkan kelas ini apa pada section project yang tadi ya. Yang ini, ini kan terlalu dekat gitu kan. Untuk apanya kita bikin heading top 5. Oke, jadi jaraknya lebih jauh. Selanjutnya
Terus untuk kontainer ini kita juga tambahkan padding top 5, jadi dia juga berjarak. Selanjutnya oke, ini kayak salah. Harusnya yang ini default. Jadi yang row-nya itu dihapus saja. Yang kita perlu hanya kolom ini untuk yang bagian cut-nya. Nah, jadi yang membuatnya ke bawah itu tadi adalah karena kita menambahkan row di sini. Jadi dia kolomnya tidak terbaca. Bisa kita lihat cut-nya sudah berada di posisi yang kita inginkan. Jadi ini kan gambarnya masih sama. Jadi kita ubah satu-satu gambarnya, misalkan ini sesuai dengan gambar yang telah kita masukkan ya. Jadi kalau misalkan namanya project 1, jadi kita juga membuat di sini juga sesuai lokasinya di folder image image terus project 1. Terus jangan lupa misalkan gambarnya PNG atau JPEG. Jadi kita intinya membuat ini sama, jadi agar terbaca gambarnya. Nah, misalkan ini kan gambar 2 ini kan gambarnya formatnya itu PNG gitu kan. Nah, jadi kita ubah ini ke PNG. Jadi dia berubah. Untuk gambar yang ketiga ini gambarnya terserah ya, bisa teman-teman cari di internet. Namanya JPEG. Oke. Ini untuk gambar pertama sebenarnya ini adalah PHP. Ini untuk kartu yang kedua, level sudah benar. Untuk gambar yang ketiga ini adalah SQL. Untuk penamaan juga terserah, sesuai keinginan teman-teman. Oke, sekian. Nah, mungkin juga kita ingin menambahkan background color untuk my project ini. Jadi kita lihat dulu ID-nya. ID-nya adalah project. Jadi kita bisa buka file CSS yang kalau Jumbotron itu kan karena dia div kelas, jadi pakai titik ya. Kalau misalkan ID itu kita menggunakan pagar. Jadi pagar project.
background colornya juga terserah kan aquamarine. Nah, ini sudah terubah. Mungkin supaya ini tidak terlalu dekat, kita bisa namakan magenta. Oke, magentopnya sepertinya 5 saja, supaya agak jauh dikit. Oke. Nah, jadi kan ini yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan ada gambar yang panjangnya tidak sesuai, nanti dia akan beda sendiri. Misalkan PHP ini panjangnya 100, terus ininya kayak 150 gitu kan. Nah, jadi dia akan berbeda sendiri dan tidak rapi. Jadi kalau misalkan ya ingin mempermudah, kita cari gambar yang sama semuanya untuk rasio ukurannya. Oke, ini kita bisa lihat my contact ini terlalu mepet. Jadi kita bisa bikin di sini. Oke, sudah kita tambahkan padding top 5. Terus untuk bagian ini mungkin masalahnya juga sama dengan yang di my project tadi, kenapa bisa ke bawah. Jadi di dalam banyak ini kita tidak perlu tambahkan row. Nah, ini kita hapus dulu. Pastikan jangan salah hapus ya. Jadi kita lihat ini, misal row ini di mana akhirnya kita sudah lihat kan. Kita hapus di sini dulu, terus di sini. Terus jadi row-nya itu untuk semua sampai ke bawah. Misalkan ini kita ini kita kecilin dulu supaya kita mudah untuk ngangkatnya. Nah, ini kita cut dulu bagian sosial medianya tadi. Jadi kita buat div row. Lalu kita paste yang telah kita buat tadi. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ada kesalahan dalam copy dan cut tadi, mungkin bisa kita lihat, bisa lihat ini dulu. Jadi untuk urutannya, jadi pertama itu adalah section kontak gitu kan. Terus dibuat div untuk menampung semuanya. Terus div row ini untuk judulnya. Di div row, div column untuk judul ini. Nah, lalu row dan kolom baru lagi untuk ini. Nah,
Ini sampai mungkin untuk lebih mudahnya bisa kita lihat di inspect element. Jadi kita bisa lihat untuk pembagiannya. Jadi untuk semua ini di dalam section, terus di section itu ada judulnya My Contact, terus ada div kolom untuk menyimpan nama alamat, nama lengkap, email, alamat, dan tombol kirim. Lalu di kolom kedua itu untuk menyimpan alamat ini. Nah, untuk bagian ketiga itu untuk sosial media. Nah, jadi mungkin ini untuk melihat agar tidak bingung. Ini kodenya. Mungkin kalau sosial media ini kan biasanya kayak bisa dipencet gitu kan. Misalkan Instagram atau LinkedIn ini bisa diarahkan langsung ke akun kita. Jadi kan caranya itu adalah menambahkan anchor. Jadi kalau anchor itu dia A, di A, di dalam ini kita misalkan apa? Kita masukkan misalkan Instagram. Kalau Instagram itu kan Instagram.com, Instagram.com, terus logonya tadi itu dimasukkan dalam si anchor. Nah, ini berubah jadi biru. Ini bisa kita klik ya. Jadi kalau kita klik langsung diarahkan ke Instagram. Untuk merubah warnanya kita bisa ubah di sini. Nah, di logonya ini kita bisa bikin teks dark. Udah teks dark ini jadi warnanya sudah hitam, sudah sama ya. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk bagian yang lain. Kita buat ekspor dulu. Terus mau diarahkan kemana? Kalau misalkan ini kan Nah. Oke, kalau biru lagi kita tambahkan teks start di belakang logonya. Kita lakukan hal yang sama dengan YouTube. Oke. Nah, ini mungkin bisa kita buat YouTube. Oke, masih biru berarti kita tambahkan teks start juga. Oke. Nah, sudah hitam semuanya. Jadi baiklah, ini untuk website fotonya juga sudah jadi. Mungkin nanti kita perlu untuk merapikannya. Misalkan ini kan tombol kirimnya terlalu mepet gitu kan. Jadi ini di section kontaknya kita juga perlu menambahkan padding bottom. Oke. Jadi kan kalau udah ada padding bottom dia jaraknya lebih luas ya. Dan juga misalkan untuk profile ini juga kita bisa ubah untuk background color-nya. Kita pastikan untuk profile ini sudah ada, di sini catatan terlebih dahulu. Profile. Di profile ini kita tambahkan saja ID-nya misalkan.
ID-nya profile. Oke, kecil saja. Nah, kalau ID ya sama seperti yang project tadi, pakai pagar. Profile. Terus background color juga terserah, kan hijau ini. Oh sorry, ini untuk teksnya. Berarti yang di atasnya lagi, sorry. Berarti yang ini. Nah, oke, ini kenapa bisa putih? Ini karena putih itu kita menggunakan eh, oh seperti ini dari jumbotronya karena kita menggunakan ini bentar. Hmm, sebentar, saya cari tahu dulu. Ini karena margin top yang ada di bawah. Coba kita hapus terlebih dahulu. Oke, jadi karena margin top ya. Harusnya yang di atas ini juga karena margin bottom harusnya. Mungkin gitu saja untuk warna ini harusnya karena margin apa? Margin bottom harusnya. Jadi sekian apa website portofolio sederhana yang bisa kita buat untuk pemilihan warna dan desain nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing. Apakah mungkin ada pertanyaan atau mungkin selama teman pengajian masih ada error?
Mungkin kalau ada yang belum selesai bisa dilihat dulu. Misalkan di sini. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sekian untuk mungkin tutorial untuk membuat portofolio menggunakan Bootstrap. Jadi mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.